Cara menjadi bodoh. Panduan lengkap bagi para pencari kebodohan sejati. Menjadi bodoh bukanlah tugas yang mudah. Dalam dunia yang penuh dengan informasi, propaganda, manipulasi, dan ilusi pengetahuan, mencapai kebodohan yang sempurna memerlukan metode yang terstruktur, dedikasi tinggi, dan pengorbanan yang besar. Jika kamu ingin mencapai tingkat kebodohan yang optimal, berikut adalah langkah-langkah yang bisa kamu ikuti dengan penuh komitmen. Simak selengkapnya. Yang pertama, jangan pernah meragukan diri sendiri. Keraguan adalah racun bagi kebodohan. Pastikanlah kamu selalu merasa benar, tidak peduli seberapa minim wawasan yang kamu miliki. Keyakinan buta pada opini sendiri adalah fondasi utama dalam menjadi bodoh. Jika kamu mulai merasa ragu, segera hentikanlah. Carilah orang-orang yang mengonfirmasi keyakinanmu tanpa pertanyaan lebih lanjut. Yang kedua, tolak setiap informasi baru, kecuali yang memperkuat bias dirimu. Dalam dunia modern, informasi datang dari segala arah. Namun, hanya informasi yang sesuai dengan prasangkamulah yang patut diterima. Jangan biarkan fakta mengganggu keyakinanmu. Jika ada bukti yang bertentangan dengan pandanganmu, abaikan saja atau anggap itu propaganda musuh. Ingat, mencari kebenaran itu melelahkan, sementara mempertahankan kebodohan adalah kenyamanan sejati. Yang ketiga, jangan pernah membaca buku dengan pemikiran kritis. Membaca itu berbahaya. Jika kamu terpaksa membaca, pastikanlah untuk tidak menganalisisnya atau mempertanyakan isi buku tersebut. Bacalah hanya untuk mencari kalimat-kalimat yang mendukung opinimu dan abaikan sisanya. Jika ada bagian yang membingungkan, jangan cari tahu, cukup asumsikan bahwa itu tidak penting. Yang keempat, percayai semua yang sedang viral. Apapun yang sedang viral atau populer di media sosial, pastilah benar. Tidak perlu diverifikasi. Jika sebuah informasi memiliki banyak likes dan komentar yang mendukung, itu pasti kebenaran mutlak. Jangan buang waktu untuk memahami konteks atau sumbernya, karena itu hanya membuang-buang energi yang seharusnya dipakai untuk men-scroll konten-konten lainnya. Yang kelima, hindarilah diskusi yang memerlukan logika. Diskusi itu hanya untuk mereka yang ingin memahami perspektif lain. Jika kamu ingin tetap bodoh, hindarilah debat yang berbasis logika dan fakta. Jika ada seseorang yang berargumen dengan bukti, gunakanlah teknik klasik, serang pribadinya, ubah topik, atau katakan bahwa semua itu adalah opini saja. Dengan cara ini, kamu akan tetap berada dalam zona kebodohan tanpa terganggu oleh pemikiran kritis. Yang keenam, percayalah bahwa emosimu selalu yang paling benar. Jangan pernah berpikir bahwa perasaanmu itu bisa salah. Jika kamu merasa sesuatu itu benar, maka itu benar. Jangan biarkan realitas objektif mengganggu kepercayaanmu. Ingat, kebenaran adalah apa yang terasa nyaman bagi dirimu, bukan apa yang didukung oleh data dan logika juga. Yang ketujuh, bergaullah hanya dengan orang-orang yang sama bodohnya. Lingkungan sangat mempengaruhi perkembangan intelektual seseorang. Untuk mempertahankan kebodohan, pastikan kamu hanya bergaul dengan orang-orang yang memiliki pola pikir yang sama. Hindari individu yang suka berpikir kritis atau mempertanyakan segala sesuatu. Jika ada teman yang mulai berbicara tentang ilmu pengetahuan, filsafat, atau logika, segera tinggalkanlah atau alihkan pembicaraan ke topik yang lebih dangkal, seperti gosip atau drama selebriti. Yang kedelapan, jangan pernah belajar dari kesalahan. Kesalahan adalah peluang untuk belajar, dan belajar adalah musuh dari kebodohan. Oleh karena itu, setiap kali kamu melakukan kesalahan, segera salahkan orang lain atau keadaan. Jangan pernah introspeksi, karena itu hanya akan mengurangi kebodohan yang kita miliki. Yang kesembilan, selalu pilih jalan yang paling mudah. Berpikir itu melelahkan, jadi hindari segala sesuatu yang membutuhkan usaha intelektual. Jika ada dua pilihan, pilihlah yang paling simpel meskipun itu berarti mengabaikan pemahaman mendalam. Jangan buang waktu memahami konsep-konsep sulit.
Cukup ikuti arus dan nikmatilah kebodohan tanpa gangguan. Yang ke-10, jadilah korban selamanya. Posisikanlah diri sebagai korban dari segala hal. Dengan merasa selalu dirugikan, kamu tidak perlu bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan yang kamu lakukan. Ini adalah metode terbaik untuk menghindari pertumbuhan intelektual dan tetap berada dalam kebodohan yang nyaman. Yang ke-11, pujalah tokoh favoritmu secara buta. Kebodohan sejati membutuhkan seorang idola yang tidak boleh dipertanyakan. Pilihlah seseorang, bisa itu selebriti, influencer, politisi, atau tokoh spiritual. Dan yakinilah bahwa semua yang mereka katakan adalah kebenaran mutlak. Jika ada kritik terhadap idolamu, anggap itu sebagai serangan pribadi dan serang balik tanpa perlu berpikir panjang. Yang ke-12, gunakan argumen yang tidak masuk akal dengan penuh percaya diri. Jika kamu terjebak dalam situasi yang mengharuskanmu untuk menjelaskan sesuatu, jangan khawatir. Gunakan saja jargon tanpa memahami artinya, buat klaim tanpa bukti, atau gunakan frasa seperti, "Menurut saya ini sudah jelas," tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Ini akan membuatmu terdengar pintar di antara sesama orang bodoh. Yang ke-13, jangan pernah mengubah pikiran. Orang cerdas berkembang dengan mengubah perspektifnya berdasarkan bukti baru. Namun, jika kamu ingin tetap bodoh, maka pastikanlah kamu tetap pada pendirian awal, tidak peduli seberapa salahnya hal itu. Jika seseorang menunjukkan bukti bahwa kamu keliru, anggaplah mereka hanya mencoba memanipulasimu. Dan yang ke-14, percayalah bahwa kamu sudah tahu segalanya. Salah satu langkah terakhir menuju kebodohan mutlak adalah dengan meyakini bahwa kamu sudah mencapai tingkat pengetahuan tertinggi. Jangan pernah berpikir bahwa masih ada hal yang perlu dipelajari. Dengan begitu, kamu tidak akan pernah tergoda untuk berkembang atau menjadi lebih bijaksana. Kesimpulannya ialah, menjadi bodoh adalah sebuah seni yang membutuhkan disiplin diri yang tinggi. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kamu bisa mencapai tingkat kebodohan yang tidak tergoyahkan dan menjalani hidup dalam ketidaktahuan yang penuh kebahagiaan. Ingat, kebodohan itu merupakan anugerah. Karena semakin bodoh seseorang, maka semakin mudah hidupnya. Tidak akan ada lagi beban berpikir, tidak akan ada dilema moral, dan tidak akan ada tekanan untuk berkembang. Selamat mencoba. Baiklah, kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.